Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita setiap saat, sehingga sampai detik ini kita masih ditakdirkan, masih diperkenankan untuk beribadah. Dan saat ini kita baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita teruskan dengan taklim, ngaji. Mudah-mudahan semua ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita niatkan keberadaan kita pada saat ini. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu, meskipun ilmu yang minim. Pokoknya kita belajar untuk ilmu. Ini insyaallah termasuk hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa menempuh perjalanan yang niatnya untuk memperoleh ilmu, maka Allah memudahkan dia jalan menuju surga. Kemudian hadis Nabi, la yazalul mar'u aliman ma talaba ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Seseorang itu dikatakan berilmu selama dia mau menuntut ilmu, mencari ilmu. Apabila dia menyangka bahwa dia telah berilmu, faqad jahula. Hakikatnya dia itu orang bodoh. Orang yang merasa pintar itu hakikatnya bodoh, ya. Sebab orang merasa pintar itu biasanya sudah menutup diri, ya. Tidak mau menerima ilmu dari orang lain. Sebab dia merasa saya sudah berilmu. Yang ketiga, kita niatkan intidharus shalah, menunggu datangnya sholat isya berikutnya dengan berjamaah. Hadis Nabi, la yazalu abdu fi sholatin makana fi musallahu yantaziru sholata wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuqtisa. La yazalu abdu, seseorang itu senantiasa terus menerus, ya, fi sholatin, dalam keadaan sholat, maka nabi musolahu, selama dia di tempat sholatnya, yantaziru sholata, menunggu datangnya sholat berikutnya, wa taqulul malaikah,
Kemudian malaikat itu berdoa, mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia. Hatta yang surifa au yuhditsa. Jadi ini berulang kali saya sampaikan biar kita sabar ya. Jadi kita duduk seperti sekarang ini, di samping kita niatkan ngaji, juga kita niatkan kita menunggu sholat isya berjamaah. Itu diam kita seperti ini ya, itu dinilai oleh Allah selalu dalam keadaan sholat. Dan ini yang luar biasa ya. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia. Kalau yang berdoa itu malaikat, kira-kira diterima atau ditolak? Ya pasti diterimanya ya. Karena malaikat itu kan sangat dekat dengan Allah ya. Dan tidak pernah maksiat ya. Kalau kita kan masih kadang-kadang maksiat ya. Kadang-kadang doa kita itu terhalang oleh maksiat kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita, kitab At-Tahdzib. Faslun wala yasihu 'aqdun nikahi illa biwaliyyin wa syahidai 'adlin. Faslun utawi iki fasal wala yasihu lan ora sah, ora bener apa 'aqdun nikah, akad nikah illa angin kecuali biwaliyyin, kecuali dengan walinya yang benar juga, wa syahidai 'adlin, dan juga dengan 2 orang saksi yang adil. Kemarin sudah saya katakan. Wa yaftakiru lan perlu apa al-waliyu wali nikah, wa syahidani dan 2 orang saksi nikah ila sittati syara'ita. Jadi diperlukan 6 syarat. Yang pertama al-Islamu, dia mutlak harus Islam. Kalau mantennya Islam, ya, mantan putrinya Islam, itu walinya harus Islam. Wal bulughu dan balik. Apa ada wali belum balik? Ada. Ya, nanti belakang wali itu urutannya. Kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada paman sebagainya, itu bisa anak. Ya, anak itu boleh jadi wali. Kalau tidak ada yang lain. Nah, anak itu syaratnya bulug itu balik. Ya. Balugha ya bulughun bahwa balighun. Jadi bulug itu balik. Kalau balik itu tandanya kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, mimpi mengeluarkan mani. Wal aqlu yang ketiga, dan berakal, maksudnya berakal sehat. Kalau tidak 100% akalnya ya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Wal hurriyatu, dan merdeka. Budak tidak boleh. Nah, ya. Meskipun itu ayahnya. Misalnya ada mantan putri, ayahnya itu budak.
Kok bisa budak? Budak itu asalnya ya pada umumnya dulu itu karena tawanan perang, jadi rampasan perang budak. Jadi belum tentu budak itu orang miskin, orang itu enggak, belum tentu ya. Jadi kalau ayahnya, walinya budak, tidak huriyah, itu juga tidak berhak jadi wali, tidak memenuhi syarat. Wadzukurah, dan laki-laki ya. Dzukurah, jadi perempuan itu tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Perempuan itu orang di luar Islam menilai Islam negatif karena yang diutamakan laki-laki gitu ya. Maksud wanita tidak boleh jadi saksi. Kalau di pengadilan saja boleh, ini di wali nikah kok tidak boleh. Ya itu ketentuan syariat. Wal adalatu, dan adil. Adalah adil. Adil itu kebalikannya zalim. Zalim. Zalim itu apa definisinya? Wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, itu zalim. Jadi kebalikannya adil. Kalau adil itu ya menempatkan sesuatu ya pada tempatnya, ya, tempatnya. Adil. Jadi luar biasa. Islam itu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Ya. Itu justru ajaran yang bisa menarik orang-orang non-Islam yang intelek masuk Islam. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Amerika sekarang ini banyak sekali yang masuk Islam karena tahu kebenaran ajaran Islam itu. Apalagi akhir-akhir ini di Amerika itu kan dihebohkan demo besar-besaran karena rasialisme ya. Jadi polisi membunuh polisi sana itu pada umumnya adalah kulit putih, kemudian membunuh pendemo yang kulit hitam. Wah, ini akhirnya marah luar biasa. Nah ini justru saya banyak kiriman video itu ya. Jadi banyak orang Amerika itu berbondong-bondong masuk Islam karena tahu bahwa konsepsi Islam itu sangat menentang rasialisme. Jadi Nabi itu mengatakan tidak ada kelebihan orang Arab dibanding orang luar Arab kecuali ketakwaannya. Jadi ini dipelajari oleh mereka, akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Termasuk keadilan. Keadilan ini Nabi pernah menyatakan, andai kata Fatimah, anak Muhammad mencuri, jadi andaikan Fatimah anakku itu mencuri, pasti akan saya potong tangannya. Jadi ini adil, keadilan seperti itu. Nah ini wali dan dua orang saksi itu juga harus adil. Saksi itu tidak boleh bohong. Ya. Saksi tidak boleh bohong. Saksi bohong itu hukumannya berat. Illa annahu angin setuhune la yastaqiru
La yaftakiru. Jadi kecuali, ini ada pengecualian. La yaftakiru, tidak perlu nikahul zimmah, nikahnya kafir zimmi, ila islamil waliyi. Jadi tidak diperlukan keislaman walinya. Ya. Nikahul zimmiyah itu apa? Zimmi itu kafir. Jadi kafir itu prinsipnya dibagi dua macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi, memusuhi sahabatnya, memusuhi Islam. Itu harbi itu artinya perang, jadi merangi. Kafir inilah yang diperangi oleh Nabi dan para sahabat ini. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang berdamai dengan umat Islam. Ya, dia seperti di Madinah itu banyak kafir zimmi itu, baik dari Yahudi maupun Nasrani. Tapi tidak musuhi Nabi, ya, musuhi Nabi. Dia sebagai warga negara Madinah juga wajib membayar pajak. Itu kafir zimmi, mereka membayar pajak. Jadi ini kafir zimmi. Kalau kemanten putrinya itu kafir zimmi, itu tidak perlu walinya itu harus Islam, harus memenuhi syarat itu, ya, ila islamil wali. Ya boleh kalau misalnya bapaknya musyrik, ya tidak apa-apa, ya, walinya. Wala nikahul amati, dan juga tidak berlaku nikahnya amat. Amat itu budak wanita. Jadi budak wanita itu juga tidak perlu ada latas sayyid, keadilan dari tuannya, ya. Jadi masalah adalah, kalau zimiyah tadi itu masalah keislamannya, ya. Tapi kalau amah, jadi dulu ya memang zaman Nabi itu ada namanya zaujah, ada amat. Amat itu budak wanita. Itu juga boleh dikumpuli, jadi seperti istri itu, ya. Amah, jadi budak wanita. Adalah tadi itu dalilnya adalah di bawah ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali nikah dengan wali yang mursyid. Mursyid itu ya berakal, ya adil, ya Islam, ya. Wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Rawahu Syafi'i rahimahullahu taala fi musnadihi, wa qala Imam Ahmad innahu asahhu syai'in fil bab. Jadi ini dalil ini yang asah, ya, asah. Berikutnya, wa aulal wulati al abu tsummal jaddu abul abi tsummal akhu lil abi wal tsummal akhu lil abi tsummal ibnul akhi lil abi wal tsumma ibnul akhi lil ab tsummal ammu tsumma ibnuhu ala hadzal tartib fa idza udimatil asobat fal maulal mu'tik tsumma asobatuhu tsummal hakim. Jadi ini urutan wali nikah, urutan.
Urutan yang paling utama siapa? Al-abu wa aulal wulatu, dan wali yang paling utama, ya, paling awal, paling utama itu al-abu, bapaknya. Summa jaddu, berikutnya adalah kakek, tapi kakek abul abi, bapaknya bapak, bukan abul Summal akhu lil abi wal kemudian saudara, al akhu itu saudara, lil abi wal umi, saudara seayah dan seibu, ya. Artinya saudara kandung, boleh kakaknya, boleh adiknya, tapi kalau urutannya ya kakaknya dulu. Kalau tidak ada kakak, ya adiknya. Pokoknya saudara kandung. Summal akhu, berikutnya adalah saudara lil abi seayah. Jadi setelah saudara sekandung, kalau yang sekandung tidak ada, baru saudara seayah. Summal ibnul akhi lil abi wal berikutnya ibnul akhi. Ibnul akhi itu siapa? Keponakannya, anaknya saudara itu kan keponakan. Jadi anaknya saudara kandung, keponakan, anaknya saudara kandung. Kemudian berikutnya summa ibnul akhi lil ab, keponakan, ya. Jadi anaknya saudara seayah. Berikutnya summal ammu, kemudian paman. Itu paman siapa itu? Saudaranya ayah, saudara ayah, tidak boleh saudara ibu. Jadi kalau menurut ilmu sosiologi itu sistem patriarkat, jadi sistem yang laki-laki gitu ya, yang laki-laki. Karena memang secara naluriah, ya, secara kholqiyah, memang Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki perempuan. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu titah Allah. Ya. Jadi laki-laki itu jadi pemimpin. Makanya di dalam waris mewaris juga seperti itu. Lizakari mislu hazil unsayain. Karena dalam kenyataan pada umumnya yang namanya kepala rumah tangga, penanggung jawab keluarga, itu adalah laki-laki. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi summa ibnuhu. Jadi setelah itu summal amu, paman saudaranya bapak. Summa ibnuhu, kemudian anaknya paman. Ala hadzal tartib. Jadi ini urutannya seperti itu. Ala hadzal tartib, ini urutannya. Fa iza udimatil asobat, apabila semuanya itu tidak ada, ya, udimat itu Adam itu tidak ada, udimatil asobat semua tidak ada, ya. Dari al-abu sampai summa ibnuhu, itu tidak ada semua. Fal maula al-mu'tik, baru yang menjadi wali adalah tuannya, maula.
mutik. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya maula tadi. Summal hakim, yang terakhir urutannya adalah hakim, pemerintah. Ini kalau semua tidak ada, itu siapa walinya? Yang terakhir walinya adalah wali hakim. Hakim itu artinya pemerintah. Di dalam pelaksanaannya di lapangan, di KUA, itu wali hakim itu adalah kepala KUA. Ya. Jadi Menteri Agama. Jadi gini, namanya pemerintah itu kan presiden. Ya. Kepala pemerintahan itu presiden. Jadi pejabat pemerintah yang paling tinggi itu adalah presiden, itu kepala pemerintahan. Dulu waktu Bung Karno itu ada jadi masalah. Siapa yang berhak menjadi wali hakim? Itu jadi masalah karena belum ada ketetapan wali hakim. Hakim itu siapa? Hakim yang diakui oleh syariat Islam. Ya. Terus akhirnya ini khususnya ulama NU itu bermusyawarah rapat akhirnya memutuskan ini supaya nikahnya orang Indonesia itu sah semua, ya, khususnya yang tidak punya wali, yang pakai wali hakim, ya, itu Bung Karno harus diangkat sebagai waliul amri bisaukah ad-daruri. Jadi Bung Karno sebagai presiden, kepala pemerintahan itu diangkat sebagai waliul amri. Ya, waliul amri itu ya ulil amri gitu ya, ulil amri. Yang punya kedudukan sebagai hakim. Nah, presiden waliul amri itu memberi tauliyah, ya, memberi delegasi. Jadi kan tidak mungkin presiden jadi wali hakim, ya, tidak mungkin ya. Didelegasikan kepada Menteri Agama. Menteri Agama juga tidak mungkin melaksanakan wali hakim itu. Akhirnya didelegasikan ke bawahnya, ke Kakanwil di provinsi. Ya. Kakanwil mendelegasikan ke Kemenak Kabupaten Kota. Kepala Kemenak mendelegasikan kepada KUA sebagai wali hakim. Jadi itu urutannya. Ya, akhirnya sesuai dengan syarat Islam, kalau seorang wanita yang mau nikah tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim, yaitu kepala KUA yang sudah mendapat delegasi dari presiden dan bawahnya sampai ke KUA kecamatan, ya gitu. Jadi ini urutan wali nikah. Ini harus benar, ya harus benar. Dan wali hakim ini juga tidak saja bagi wanita yang tidak ada wali, tapi wali hakim itu juga berlaku untuk seorang wanita yang mau nikah, tapi walinya, dia punya wali, walinya itu menolak untuk menjadi wali, menolak untuk menikahkan, ya, dengan berbagai alasan. Misalnya ada seseorang yang sekarang ini kan pergaulan luar biasa, pergaulan bebas, gitu ya. Terus akhirnya nun sewu kecelakaan, hamil duluan sebelum nikah. Nah, ini bapaknya malu, diusir gitu, diusir, malu. Nah, dulu begitu. Kalau sekarang karena sudah agak umum ya, ada kasus semacam itu, ya sudah ada, dia malu tapi tidak seperti dulu. Ya.
Terus akhirnya bapaknya itu tidak mau menikahkan. Terus walinya siapa? Apa berikutnya? Itu tidak bisa. Ya. Itu ada ketentuan hukum. Kalau kasusnya seperti itu walinya juga wali hakim. Ya. Walinya wali hakim. Loh, kok tidak wali nasab lainnya? Ini kepentingannya adalah supaya tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan pertumpahan darah antar wali. Kalau misalnya bapaknya, aku tidak mau jadi walinya, tidak mau nikahkan, malu saya. Terus akhirnya dinikahkan oleh saudaranya misalnya, itu kan pasti terjadi konflik ya antara bapaknya dan ya saudaranya mantan tadi. Nah, supaya menghindari konflik itu, maka diambil alih oleh pemerintah. Akhirnya walinya wali hakim. Jadi adil, semua wali nasab tidak berhak diambil alih oleh hakim. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Tapi masalah wali ini penting ya. Jadi kalau monggo Pak. Saksinya bukan muslim. Saksi dari saudara pengantin putra tadi yang bukan muslim termasuk muslim. Ya. Tapi saksinya saudaranya bukan muslim. Mantannya kan muslim semua. Baik suami maupun istri, Islam semua. Ya, saksinya harus Islam. Ya. Artinya saksi menurut syariat ya. Kalau saksi umum ya silakan saja, tapi harus ada 2 orang saksi yang Islam yang adil ya. Misalnya ada saudaranya yang masih non Islam ya, ngotot ingin jadi saksi gitu. Ya silakan saja, tapi nanti dibisi saksi yang resmi menurut syariat Islam, yang Muslim ya. Jadi yang non Islam yang ingin jadi saksi ya itu biar saja, tapi itu di luar yang juga ada kasus lagi Pak seperti itu Pak. Ada yang saya ceritakan tadi ya, ada pergaulan bebas, akhirnya kecelakaan, hamil duluan, terus akhirnya oleh orang tuanya segera dinikahkan. Ini KUA, nanti kan daftar KUA ya kalau mau nikah. KUA itu harus jeli, harus awas itu KUA. Jadi makanya perlunya pendaftaran nikah itu 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Maksudnya apa? Maksudnya ada waktu 10 hari itu KUA meriksa ya, apakah ada informasi yang penting ya, untuk sahnya perkawinan itu ya. Jadi diperiksa. Kalau orang Blitar, Tulungagung itu namanya jombloan. Kalau di Malang apa namanya? Pokoknya calon suami, calon istri itu kalau mau menikah minimal 10 hari kerja sebelumnya sudah harus daftar menyerahkan berkas itu. Nah, kemudian oleh KUA itu ditanya calon mantan itu ditanya sudah pernah nikah belum ya. Misalnya belum ya, sudah pernah hubungan seksual belum ya. Disumpah ya. Ada yang ngaku karena takut disumpah ya, ngaku sudah Pak ya. Itu hubungan seksual itu kapan? Kalau sudah lama, ini
kira-kira jadi apa enggak itu? Jadi janin apa enggak itu sperma dan indung telur itu. Ya. Jadi kalau KUA-nya pinter mengorek itu, akhirnya dia ngaku. Ya, iya Pak, sudah hamil, sudah hamil. Itu kalau sudah hamil seperti itu, dicatat itu dalam register nikah itu, dicatat bahwa waktu nikah ini seorang istri ini sudah hamil. Kalau nanti anaknya perempuan, anaknya hasil itu zina itu perempuan, ya, maka nanti anak ini kalau sudah besar waktunya nikah, walinya wali hakim. Saya sering menemui semacam itu. Jadi wali hakim itu tidak hanya yang tidak punya wali, termasuk itu. Jadi bayi yang dilahirkan dari pasangan suami istri di luar nikah itu hukumnya la waliya lahu. Jadi walinya bukan ayahnya yang menanam benih itu, ya. Sebab secara biologis itu ayahnya memang ayahnya ya, secara biologis. Tapi secara syar'i itu bukan ayahnya. Karena pada saat terjadi janin itu, ya, itu di luar nikah. Jadi zina, terus hakim. Gitu Pak ya. Jadi mutlak saksi itu harus Islam, ya, tidak boleh yang lain. Ya. Kalau ada saksi non muslim yang ngotot jadi saksi, ya, silakan saja. Tapi jangan resmi sebagai syaratnya saksi menurut syariat, gitu ya. Sudah? Kita teruskan. Ya, sedikit lagi. Wala yajuzu ayyusarriha bi khidbatin mu'taddatin wa yajuzu ayyu'arridu laha wa yankihaha ba'dan qidai iddatiha. Wala yajuzu. Nah, ini tadi dalilnya ya, hakim tadi ini. Cuma hakim itu dalilnya ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fasultanu waliyuman la waliya lahu. Ya. Jadi kalau tidak ada wali sama sekali, fasultanu maka sultan penguasa iku waliyuman menjadi wali seseorang la waliya lahu yang tidak punya wali. Jelas rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wala yajuzu lan tidak boleh ora wenang. Apa yang tidak boleh? Ayyusarriha ing yen to terang-terangan, ya, bi khidbatin mu'taddatin. Tidak boleh terang-terangan khidbah, ngelamar janda yang sedang iddah. Khidbah itu ngelamar, mu'taddatin itu yang sedang iddah. Ya. Iddahnya orang yang cerai itu rata-rata kurang lebih 3 bulan. Kalau iddahnya janda yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Nah, meminang janda yang sedang iddah itu hakikannya tidak boleh. Tidak boleh terang-terangan. Jadi mengundang tetangga lamaran, ya. Terang-terangan lamaran pada janda yang sedang iddah, ya, itu dilarang itu. La yajuzu. La yajuzu itu ya tidak boleh, artinya dilarang, ya. Terang-terangan. Tapi ini jalan keluarnya gini. Ini biasanya jandanya janda
janda kembang gitu ya. Ndak kanten, urung idah ndak kanten, ndang dilamar karena itu kecantikannya gitu. Kecantikannya atau kekayaannya itu. Ya. Itu ndak boleh terang-terangan. Wa yajuzu dan boleh ayyu'arridu laha. Yu'arridu itu ya pasemon ya. Jadi ngelamar tapi tidak terang-terangan itu loh ya, pasemon ya, sambil guyon-guyon tapi guyon mero temen. Mbak, aku ya gelem loh ngancani sampean ndak ngelamar gitu. Tapi perempuannya sudah ya. Wah, iki ada pemuda tampan kok seneng saya tuh. Ya sudah, saya tunggu. Nah, nanti kalau sudah iddah baru wayang kiraha kemudian menikahinya ba'dang qidai iddatiha. Nah, baru menikah setelah selesai iddahnya tadi. Setelah kalau cerai ya setelah 3 bulan. Kalau janda ditinggal mati setelah melahirkan. Ya, itu. Dalilnya mana? Ini 4 ini ya, 4 ini. Liqaulihi ta'ala. Ini dalilnya malah Al-Qur'an langsung ini. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa'i au aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta jaluhul kitabu adalah Al-Baqarah 235. Jadi wala junaha itu tidak masalah, tidak apa-apa ya. La junaha tidak dosa. Alaikum atas kamu sekalian fima arrotum ya. Jadi melamar secara pasmon tadi bihi min khidbatin nisa dari melamar perempuan. Au aknantum fi anfusikum. Nah, atau ya di batin di alimallahu Allah mengetahui annakum sungguhnya kamu satadhkurunahunna selalu ingat kepada dia walakin la tuwa'iduhunna sirran tetapi kamu sekalian tidak mengikat janji ya illa an taqulu qawlan ma'rufa kecuali kamu sekalian mengucapkan ucapan yang ma'rufa yang bagus wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitab adalah dan jangan melaksanakan akad nikah sampai habis ya sampai habis iddah mereka ya gitu. Jadi ini masalah ngelamar. Lamaran itu juga diatur oleh syariat Islam itu. Ya. Khitbah ngelamar. Di bahasa fikihnya adalah khitbatun nikah, khitbah. Bahasa Indonesianya lamaran nikah. Biasanya ini jadi tradisi ya di Malang dan daerah lain ya. Lamaran tuh kok ngundang tetangga, ngundang. Jadi seperti seperti resmi gitu ya. Saya tidak setuju itu. Jadi lamaran kok ngundang gitu. Terus akhirnya malah nambahi dosa itu setelah lamaran itu tukar cincin. Ya. Jadi orang yang tidak paham
tukar cincin itu seperti sudah semi-resmi, sudah digowoni yang dindi. Kalau lamaran tukar cincin sekalian sudah di akad nikah saja, akad nikah ya. Gitu, kesana-sana sudah enggak masalah. Ini jadi masalah ya, kalau sudah tukar cincin itu ya. Sepertinya semi-resmi nikah ya. Padahal itu hukumnya masih haram. Melihat, menyentuh itu masih haram, belum resmi jadi suami istri. Barangkali sampai di sini pengajian kita kitab Tauhid. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya bagi saudara-saudara sekalian yang mau nikah, saudara-saudara sekalian yang mau menikahkan putra-putrinya dan sebagainya. Masalah wali, persyaratannya apa, kemudian urutan wali, kemudian masalah wali hakim, sehingga dengan sahnya akad nikah maka hubungan suami istri itu menjadi nikah yang bernilai ibadah. Tapi kalau persyaratan, syarat dan rukunnya tidak memenuhi syarat, maka meskipun dengan akad nikah hubungan suami istri itu tidak sah, artinya hubungannya menjadi zina. Na'udzubillah min dzalik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.